Erick Thohir bangga Zahabi Goli jadi pemain terbaik Asian Cup U16 2024. Keluarga Emiliano Jonathan temui Hamdan Hamidan segera proses WNI. Adik Jairo Ridwal tegaskan ingin bela skuad Garuda. Sirius Margono dikabarkan gantikan Paes di kualifikasi ronde ketiga. Kedatangan Sintayong disambut hangat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir ikut bangga dengan pencapaian Muhammad Zahabi Goli usai terpilih menjadi pemain terbaik di Asian Cup U16 2024. Goli terpilih setelah tampil apik bersama dengan Timnas Indonesia U16 sepanjang turnamen. Timnas Indonesia U16 memastikan peringkat ketiga di Asian Cup U16 2024. Kepastian itu didapat setelah pasukan Novarianto berhasil menggulung Vietnam U16 5-0. Gol-gol kemenangan Garuda Muda dalam pertandingan itu dicetak oleh Zahabi Goli pada menit ke-45 dan juga 79, Dava Zaidan pada menit ke-45+3, dan brace dari Daniel Alfredo pada menit ke-74 dan menit ke-82. Hasil positif ini tentu layak mendapatkan apresiasi. Pencapaian Timnas Indonesia 16 bertambah manis setelah Zahabi Goli terpilih menjadi pemain terbaik turnamen. Erick mengaku bangga melihat pencapaian yang diraih oleh Goli dan Timnas Indonesia U16. Senang bisa melihat bakat muda Indonesia. Zahabi Goli terpilih sebagai best player di Asian Cup U16 2024, kata Erick Thohir. Di sisi lain, kemenangan telak Timnas Indonesia U16 menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat Vietnam. Mereka menyebut Timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Mereka juga mengakui Vietnam sekarang ada di bawah Indonesia. Sepak bola Vietnam benar-benar tertinggal di belakang Indonesia, kata salah satu netizen Vietnam. Kabar terbaru datang dari pemain keturunan. Ya, keluarga dari Emiliano Jonathan melakukan pertemuan dengan tenaga ahli Menteri Kemenpora, yakni Hamdan Hamidan. Via Instagram Stories, Hamdan Hamidan membagikan pertemuannya bersama dengan keluarga Emiliano Jonathan. Ia mengaku senang dengan momen tersebut. Lantas, apakah pertemuan ini menjadi kode bahwa penyerang berusia 20 tahun ini bakal membela skuad Garuda? Menurut laporan Hamdan Hamidan, keluarga Jonathan memang sedang berlibur di Indonesia. Namun sang pemain tidak ikut karena persiapan musim baru. Hari ini ketemu sama saya, menyambung kembali tali silaturahmi. Tapi Emiliano tidak ikut karena dia sudah masuk pre-season, kata Hamdan Hamidan. Adapun Emiliano Jonathan merupakan penyerang potensial. Ia bisa bermain di posisi gelandang serang dan juga sayap kanan. Karena ia sudah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse di usianya yang masih 16 tahun. Di usianya yang masih muda, Jonathan bahkan sudah mengotongi 18 pertandingan di era divisi Belanda selama berseragam Vitesse. Dengan adanya pertemuan antara keluarga Emiliano dan juga Hamdan Hamidan, menjadi kode kuat sang pemain segera proses WNI. Jika hal ini terjadi, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan keuntungan besar, mengingat skuad Garuda sangat membutuhkan pemain yang memiliki karakter menyerang. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong dijamin sangat bahagia. Sebab ada anggota keluarga dari Jairo Ridwal, yakni Kenzo Ridwal, tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Kenzo Ridwal merupakan keluarga jauh dari Jairo Ridwal yang baru saja meninggalkan klub Premier League Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Ridwal saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, yakni Yusa Nugraha. Ya, saya keluarga dengan Jairo Ridwal, keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Ridwal. Kenzo Ridwal merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Ia memiliki darah Suriname, Indonesia, dan Belanda. Kenzo Ridwal dapat berposisi sebagai winger kiri dan juga winger kanan. Saat ini Kenzo Ridwal bersatu sebagai pemain AZ Alkmaar U17.
Sebelum membela AZ Alkmaar U17, pemain berambut kribo ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam. Fakta di atas menunjukkan Kenzo Ridwell bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Ridwell dapat tumbuh menjadi pemain yang sangat luar biasa. Kenzo Ridwell terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran. Saya mungkin mengambil penawaran itu, bermain untuk timnas Indonesia. Namun saya harus melihat situasinya, bagaimana di klub ini, apakah sedang ada kompetisi atau tidak. Jika tidak ada pertandingan bersama klub, maka sangat besar bagi saya untuk bermain di timnas Indonesia. Intinya saya sangat terbuka bermain untuk timnas Indonesia, kata Kenzo Ridwell. Kabar terbaru datang dari kiper timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ya, pengamat dan komentator sepak bola Indonesia yakni Roni Pangimanan buka suara soal peluang Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bung Ropan menyebut bahwa Indonesia masih memiliki alternatif penjaga gawang jika nantinya proses alih status Paes gagal selesai tepat waktu. Alternatif yang dimaksud Bung Ropan adalah Sirus Margono. Ia adalah kiper yang berkiprah di Yunani bersama dengan Panathinaikos B. Pemain 22 tahun ini merupakan kelahiran Amerika Serikat. Ia telah resmi mengantongi status sebagai warga negara Indonesia atau WNI sejak beberapa waktu lalu. Sebenarnya, Sintayong masih bisa memanggil Sirus Margono. Toh ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan tersedia, kata Bung Ropan di kanal YouTube Bung Ropan. Harus diberi kesempatan, saya pikir buat Sirus. Namun, semua tergantung kepada Sintayong, karena dia kan yang bertanggung jawab dengan tim ini, sambung Bung Ropan. Indonesia sendiri berada dalam grup maut, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Dalam drawing yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Juni 2024, skuad Garuda berada di grup C. Selain Indonesia, di grup ini terdapat Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Tim besutan Sintayong ini akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga ini dengan melakukan laga tandang ke kandang Arab Saudi. Pertandingan ini akan dihelat pada 5 September 2024 mendatang. Jika Sintayong masih tak menghiraukan Sirus Margono, menurut Bung Ropan, timnas Indonesia masih memiliki Hernando Ari. Namun Bung Ropan menyoroti performa Hernando Ari belakangan ini yang tak terlalu mengkilap. Kabar terbaru datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan akan segera kembali ke tanah air pada 21 Juli 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Nova Arianto. Kalau coach Sintayong baru datang ke Indonesia pada 21 Juli 2024, kata Nova Arianto. Ketika Sintayong tiba di Indonesia, Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri sedang berkompetisi untuk Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 sendiri akan tampil melawan Filipina pada 17 Juli, melawan Kamboja pada 20 Juli, dan Timor Leste pada 23 Juli. Artinya, Sintayong bisa memantau langsung pertandingan terakhir Garuda Nusantara di fase grup. Jika berhasil lolos ke fase berikutnya, yakni semifinal dan final, maka pelatih Korea Selatan ini bisa melihat performa tim junior lebih lanjut. Di skuad Piala AFF U19 2024, ada satu nama yang direkomendasikan Sintayong untuk dinaturalisasi, yakni Chin Sreven, yang sudah resmi menjadi WNI. Bukan tak mungkin Sintayong bakal melihat performa striker muda ini. Selain itu, pemain lain yang tampil bagus mungkin bisa saja dipromosikan. Hal ini tak terlepas karena Sintayong bakal membutuhkan kekuatan di timnas Indonesia senior yang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, turnamen Piala AFF U19 2024 bakal berlangsung mulai 17 sampai 29 Juli 2024 di Surabaya, Indonesia. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia U19 bisa tampil apik dan tentu bisa menjadi juara karena mengingat timnas Indonesia menjadi tuan rumah. Namun nampaknya untuk menjadi juara, timnas Indonesia U19 tidak bakal mudah. Mengingat performa asuhan Indra Syafri ini lagi menurun. Bahkan di laga uji coba terakhir, timnas Indonesia U19 mengalami kekalahan.